Jangan lupa untuk subscribe channel Yayasan Rodatul Mukfifin dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pertemuan kedua, Seminar Pertanian Purba, pendekatan model pertanian untuk perkembangan yang berkelanjutan. Bersama Jamaah Ikhjar Yayasan Raudatul Mukfifin Taman Tunanetra. Ya, kita cari cabai segar yang udah matang warna merah, Bapak Ibu sekalian. Nah, dari cabai segar yang udah matang itu, kemudian bijinya kita keluarkan. Dan ya berdasarkan arahan dari Pak Deden, kemudian kita rendam selama 2 kali 24 jam di dalam air sebanyak 1 liter yang dicampur dengan 1 sendok probiotik, ya, begitu. Probiotik ini adalah air fermentasi Bapak Ibu sekalian yang sudah kita kerjakan di awal, begitu. Nah, kemudian setelah kita rendam selama 2 kali 24 jam, ternyata alhamdulillah ada kemajuan yang signifikan dibandingkan yang pertama, di mana sekitar di usia 7-8 hari ke atas itu hampir saya rasa kecambalnya itu tumbuh semua, gitu, tumbuh rata. Tapi media tanamnya kita taruh di styrofoam, ya, yang basicnya masih kita taruh sebetulnya. Kita taruh di styrofoam kayak gitu dan hampir tumbuh semua. Ini kalau kita lihat sekarang itu kayaknya udah daunnya banyak yang 4 juga Pak Dede, seperti itu. Udah yang 4 daunnya muncul, ya. Ini yang dinamakan bahwa kita melakukan hipotesis atau hipotesa percobaan ilmiah. Jadi yang saya sampaikan tadi bahwa kenapa yang kering itu lambat pertumbuhannya. Jadi memang kita harus menganalisanya berdasarkan percobaan. Kedua, setelah kering lambat, kemudian saya waktu itu japri, ya, di grup, ya, kita menginformasikan di grup, tolong direndam dengan segar, ya, langsung direndam. Dan yang ketiga yang dikeringkan, ya, supaya bisa melakukan hipotesa, bisa menganalisa mana yang terbaik, gitu kan. Nah, kalau ya silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau ketika diambil mana yang terbaik, ya nanti bisa diambil salah satu yang termudah. Nah, apakah dikeringkan atau yang bentuknya buah segar, gitu kan. Ya, jadi kalau misalnya kita mendapatkan cabai yang sudah kering, kenapa tidak tumbuh atau lambat pertumbuhannya? Pertama adalah dia sudah mulai mengering di dalam intinya, di bijinya udah mengering, jadi nggak ada selnya. Makanya ini perlu sekali dicoba, kan. Jadi bukan hanya teori saja, dicoba ternyata lambat dan nggak cepat pertumbuhannya. Nah, ternyata dalam cabai yang segar, asumsinya nggak bisa dibuat bibit, ternyata bisa dibuat bibit, gitu kan. Selama ini kan kita berpikir cabai segar nggak bisa dibuat bibit, gitu kan. Ternyata bisa dibuat bibit dengan direndam, melakukan dengan probiotik. Dan cabai yang kering, apalagi kering yang langsung dibibitkan, ternyata bisa. Jadi permasalahannya adalah nanti ketika kita melakukan budidaya, jangan sekali-kali kita menyentuh bibitnya beli, gitu, bikin sendiri saja, seperti itu, ya. Ya, terima kasih banyak sudah melewati fase bahwa pembibitan selesai, ya. Mungkin nanti sebelum saya melanjutkan ada yang bertanya, tidak? Artinya di majelis ini nanti bisa untuk menjadi bisnis bibit. Nah, itu menjadi duit bisnis bibitnya. 10 gram itu kalau nggak salah harganya 100.000, ya. Jadi bibit cabai ini lagi dicari, ya, sekarang. Jadi kalau di platform atau di media itu jualnya bisa 100.000, kita bisa jual di bawah itu biar kita cepat cari anggaran, ya, untuk operasional. Jadi kapan bisa membuat bibit? Nah, berarti dari hasil analisa tadi yang dicoba tadi, berarti kita bikin bibit boleh yang segar kita rendam, atau yang kita sudah keringkan kita rendam, kemudian kita packing, ya, kita packing dengan plastik kedap udara itu, ya. Jadi kita nanti jual. Nggak apa-apa,
nggak apa-apa. Jadi yang penting posisinya setelah direndam, diangin-anginkan, langsung kita vakum. Ya, jadi ini bisnis pertama, bisnis bibit udah beres nih. Itu baru kita jual bibit bentuknya biji. Ya, kalau ada Shopee, kalau nggak salah per 10 gram itu 100.000 harganya. 10 gram. Nah, bagaimana kan dengan bisnis bibit yang kedua? Bisnis bibit yang kedua adalah ditanam bibit tersebut yang sudah dilakukan kemarin kan. Ketika ditanam, sudah berdaun 4, kita pindahin ke polybag. Nah, biasanya ada yang beli bentuknya yang masih daun 4 atau beli yang tingginya 25 cm atau dibeli yang sudah berbuah. Itu beda-beda harganya. Yang biasanya daun 4 harganya 500 perak sampai 1.000. Ya, itu jadi bisnis nih, langsung. Kemudian yang tingginya 25 cm harganya antara 10 sampai 20.000. Nah, yang sudah berbuah itu per 100.000 harganya. Karena pohon cabai itu mampu berbuah sampai dengan 1 tahun. Artinya kalau kita jual bentuknya sudah berbuah, si pembeli itu udah tinggal panen gitu kan, nggak harus tanam lagi. Jadi memang ini fasenya adalah yang kita bahas hari ini adalah bagaimana kita membuat pola bisnis dari percobaan pertama gitu kan. Anggaplah percobaan pertama itu cukup berhasil gitu kan. Sudah, artinya maggotnya hidup, bibit cabainya bisa dideteksi dengan 3 metode gitu kan. Nah, kemudian satunya probiotiknya sudah jadi pupuk gitu kan. Nah, ini adalah dasar atau awal untuk melakukan percobaan kedua. Nah, percobaan kedua adalah sekarang tanam di dalam polybag. Ya, selama ini kita memang membuat hal mudah ya, tanam biasa aja gampang gitu kan. Tapi ternyata setelah proses tanam banyak yang gagal karena virus, gagal karena serangga, gagal karena A, karena B. Kenapa gagal? Karena perlakuan pertamanya tidak dilakukan dengan benar, gitu kan. Tidak dengan benar itu apa? Menanam tanamannya penuh dengan cara-cara yang singkat. Yang singkat itu beli bibit di toko, kemudian ditanam di tanah biasa, di polybag, dan akhirnya tumbuhnya tidak normal. Akhirnya apa? Uang terbuang percuma. Kalau sudah uang terbuang percuma, kita ngapain, susah banget nanam gitu kan. Padahal boleh dikatakan ini cerita asli ya Pak, dari rekan-rekan petani kami yang di Cirebon. 1.000 meter persegi kami nanam 1.000 pohon. Ingat ya, 1.000 meter persegi kami nanam 1.000 pohon. Mepet-mepet teman. Kemudian buahnya satu pohon itu antara 1 sampai 2 kg cabai. Satu pohon. Iya, 1 kali panen. Kita hitung awal dulu ya. Kalau 1.000 pohon berarti 1 ton kan dapatnya. Katakanlah gagalnya 30%, dapatnya 700 kilo. Iya toh? Katakanlah gagalnya 30% dari 700 kilo. Cabai saat ini harganya 30.000 per kilo. Kali 700 kilo, berapa duitnya? 21 ya. Jadi dengan 1.000 meter kita dapat duit 21 juta dengan resikonya minim. Karena kenapa? Selama 60 hari. 2 bulan. Jadi puasanya memang 2 bulan nih. Nah, setelah 60 hari kita panennya nggak berhenti selama setahun. Ini yang dinamakan bisnisnya di agro. Jadi memang di agro tuh kalau tahap awal kita memang puasa. Tapi kalau sudah panen, jangan kita hentikan proses tanamnya, kita tanam lagi di tempat yang berbeda supaya apa? Nanti panennya tiap minggu. Jadi dapat duitnya tiap minggu. Gitu ya. Jadi sekarang ini saya sudah sampaikan ke Ibu Silvi bahwa kalau bisa segera dipindahkan ke polybag. Ketika sudah di polybag, hitung percepatannya tumbuh sampai dengan berapa hari. Jadi ketika bibit dipindahkan ke polybag, itu kita hitung 0 hari. Nah, kemudian catat selama 60 hari dia berbuah nggak gitu kan. Nah, kalau sudah berbuah, saya datang lagi, baru kita lakukan perbanyakan. Gitu ya, perbanyakan. Artinya
tanah yang di samping kanan, samping kiri, samping manapun, kita simpan tanam cabai di dalam polybag. Ya. Nah terus berapa sih harga cabai saat ini? Saat ini cabai itu yang di Jawa Timur 50.000 per kilo ya. Hari ini ya. Per hari jadi 53.000 ya. Ya, jadi memang setiap hari saya memantau perkembangan harga cabai, bukan harga cabai saja, bawang, cabai, padi ya. Karena cenderung naik, bukan cenderung turun. Pas saat kemarau itu cenderung naik. Artinya teman-teman semua di sini kalau mengatakan bagaimana dengan bisnis agro ke depan peluangnya adalah bisa mengalahkan bisnis-bisnis lainnya. Kenapa? Pada saat bisnis lain banyak kompetisi di luar, bisnis lain itu misalnya proyek, perdagangan, infrastruktur gitu ya. Nah bisnis agro ini kalau nggak dikonsumsi sendiri ya dikonsumsi untuk lingkungan. Kalau nggak untuk lingkungan ya untuk masyarakat satu kecamatan, satu kabupaten. Kalau misalnya kita punya marketnya ekspor, itu lebih baik ekspor. Nah cabai ini adalah cabai yang tidak menggunakan proses tanamnya kimia, jadi bisa nggak diekspor? Sangat bisa, gitu kan? Siapa yang menerima ekspornya? Kebetulan yang menerima ekspornya adalah kami sendiri. Kami yang sudah ekspor. Jadi artinya memang ini pelatihannya adalah memang dari tingkat sederhana dulu ya. Nah dari produk yang sudah diterima kemarin hanya menanam cabai itu bisnis pertama ya. Dari bisnis pertama berarti menghasilkan satu bisnis bibit bentuknya biji dijual ons per on gitu kan. Kedua dijual bentuknya sudah ditanam di polybag. Nah ketiga bisnisnya adalah kita budidaya sampai panen dan kita jual buahnya. Itu bisnis pertama yang kita ciptakan dari proses pertanian purba kan. Ya, yang kedua adalah maggot. Maggot yang sudah tumbuh berarti kan sudah tumbuh ya belatung gemuk-gemuk gitu ya. Nah, akan kita sangrai sampai kering, kemudian kita packing, kita vakum, kita packing. Itu per kilonya harganya 100.000 yang sudah berjalan. Nah, untuk apakah maggot? Maggot bisa dua nih. Satu yang pertama untuk pakan ternak, ayam, bebek, unggas, kemudian ikan. Berapa kecepatan dia penjualannya? Kalau maggotnya banyak, mungkin yang datang ke sini tiap hari banyak. Gitu kan? Ya. Nanti dari mulut ke mulut biasanya. Terutama orang-orang yang piara burung. Ya, yang piara burung pasti burungnya pengennya dikasihnya makannya maggot, nggak mau dikasih makan yang lain. Ya, karena kandungan proteinnya bisa 30% maggot. Ya, jadi maggot itu bisa bentuk dikeringkan, bisa dibasahkan. Nah, dibasahkan buat apa? Nanti untuk pupuk kembali. Untuk pupuk namanya pupuk organik cair. Ya, jadi memang bisnis yang kedua, pertama adalah kita jualan cabai dan bibit, kedua kita bisa jualan maggotnya. Yang ketiga, kita bikin media tanam. Media tanam dari mana? Dari sampah-sampah organik yang bekas maggot, kemudian bekas fermentasi probiotik. Kita aduk pakai tanah, ya. Kemudian kita kasih kotoran hewan sedikit, kita semprot pakai probiotik, didiamkan, kita masukin karung. Nah, karungnya berapa kiloan? Bisa 20 kiloan. Harganya berapa harganya? 25.000. Satu plastik. Jadi nanti kita bikin plastik diisi 20 kiloan gitu kan. Supaya nanti ibu-ibu yang di rumah-rumah ini bisa langsung budidaya gitu dengan media tanam yang subur, yang sehat, tanpa kimia. Ya, hakikatnya apa? Kenapa kita tanpa kimia? Yang saya sebutkan dalam pelajaran pertama bahwa kita tidak boleh memberikan makhluk hidup yang ada di sekitar kita, baik manusia, tumbuhan, dan binatang, menikmati residu kimia yang kita bubuhkan ke dalam tanaman. Karena itu berdosa, bikin orang sakit, bikin hewan sakit, bikin tumbuhan tidak baik, kita berdosa. Ya, jadi apapun yang kita jual, apapun yang kita berikan kepada makhluk hidup sekitar kita harus benar-benar alami, sehat. Begitu ibu-ibu. Jadi mudah-mudahan hari ini pembelajarannya adalah satu tadi yang kita sebutkan, membuat memindahkan tanaman cabai ke polybag. Oke. Yang kedua, maggot dikeringkan. Ya, disangrai ya. Silakan, ada yang mau bertanya?
lagi Pak. Iya siap. Satu-satu. Ya. Mengeringkan itu yang dua tadi apa? Maggot. Belatung. Contohnya. Ya, jadi kebetulan maggot ini proteinnya tinggi, jadi kadang-kadang susah untuk dikeringkan, Pak ya. Jadi kita sangrai pakai pasir, Oh, Pak pasir dulu. pakai pasir sampai kering. Atau tanah debu juga ya, debu itu boleh Pak? Ya, kalau debu takutnya lengket, Pak. Oh, enggak, maksudnya tanah-tanah yang hancur itu. Boleh, tapi yang terbaik bentuknya pasir ya. Bentuknya pasir. Jadi dikeringkan sampai kering, kemudian kita masukkan ke plastik, plastiknya kita vakum, kita ukur beratnya per gram ya. Nah nanti untuk uji cobanya di sini ada ayam nggak? Ayam atau ikan? Perbandingannya berapa kilo ini Pak? Ayam liar Pak. Ayam liar. Burung boleh. Jadi gini cara pemberian maggot kepada hewan. Boleh maggotnya langsung atau kita hancurkan, kita bubuk Pak. Bubuk halus. Ya, ditumbuk halus dengan jagung. Nah, ini juga jadi bisnis juga. Setelah ditumbuk halus dengan jagung, kemudian kita masukkan plastik, kita bisa jual tuh. Tulisan pakan ternak sehat, jangan organik ya. Pakan ternak sehat. Nah, sebetulnya Bapak Ibu sekalian, untuk langkah berikutnya yang mudah adalah membuat maggot untuk bisnis sebetulnya. Itu untuk bisnis. Perbandingannya berapa Pak? 1:1 Pak. Iya 1:1. Sama kayak yang seperti awal gitu. Iya sama seperti awal. Jadi ini pakan yang sangat sehat. Ketika unggas kita atau ikan kita dikasih makan maggot, biasanya panennya lebih cepat, badannya lebih sehat, dagingnya lebih enak dan nggak bau dimakan, dan nggak cepat basi biasanya makanannya. Gitu. Silakan ada yang bertanya lagi? Ya Pak. Ya. Bapak ini Pak untuk merasakan teori cara penanaman atau khusus cabai doang atau untuk komponen lain Pak? Ya. Dasarnya sih semua bisa Pak, karena memang medianya yang paling mudah cabai Pak ya. Ketika kita berhasil nanam cabai, bisa untuk tanaman yang lainnya. Prinsipnya sama Pak. Nanti Bapak mau nanam terong, mau nanam kacang panjang dan sayuran, prinsipnya prosesnya seperti ini. Cuma beda cara penanganan bibitnya beda. Kenapa cabai saya sampaikan? Karena memang satu mudah dan harganya lumayan Pak, lumayan sekali ya. Terima kasih ya Pak. Sama-sama. Terima kasih banyak. Yang lain, ibu-ibu, ya silakan. Pak Ustadz. Saya mengenai masalah kalau tadi bagian tanah kita kan cabai. Terus kalau padi itu kan menggunakan lahan yang luas. Ya. Itu harus dibajak dulu ataukah kita langsung kasih media itu apa tanah dan pupuk kandang dan apa ya organik apa sisa sawah tadi atau gimana itu kalau yang padi kan biasanya kan luasnya bikin katakanlah 4 meter kali 10 meter 4 kali 10. Ada dua cara sih Pak kita nanam padi. Satu polanya pola bedengan atau pola polybag. Yang kedua pola konvensional. Jadi konvensional itu yang di traktor gitu kan. Jadi kita bahas yang pertama pola bedengan atau polybag. Jadi biomasa yang dibuat kemarin yang dari sampah organik dan tanah dicampurkan kotoran hewan dan bakteri, Bapak bisa masukkan ke polybag, kemudian Bapak langsung tanam padinya di situ bijinya. Tapi bibitnya direndam 2 kali 24 jam. Ya, Bapak tanam. Ini Bapak harus lakukan hipotesisnya. Apa artinya percobaannya? Kalau nggak bisa melakukan percobaan, nanti nggak bisa menganalisa. Nah, nanti pertumbuhannya bagaimana padinya selama 20 hari, 30 hari, 40 hari dianalisa gitu kan. Ini juga kan ada catatan kan. Kemarin yang cabai kan dari 0 hari sampai sekarang berapa hari? 30 hari ada? Dua sekarang 5. Hampir 30 hari ya. Ya itu dicatat nanti. Dicatatnya pertumbuhannya ternyata begini. Nah,
ketika dimasukkan polybag Pak, nanti pertumbuhannya bagaimana Pak di tersebut Pak dengan menggunakan media tanam yang saya sebutkan tadi. Biasanya dapurannya itu kalau konvensional itu 40 Pak dapurannya. Kalau yang pakai organik model ini, kami 80 Pak dapurannya. Jadi lebih banyak Pak, lebih banyak batangnya kemudian isinya. Nah, bagaimana caranya kalau untuk dibuat secara tersebar luas gitu ya, kayak model di traktor gitu kan. Jadi sampah-sampah yang organiknya itu dibuang ke sawah Pak, ke lahan. Disebar di lahan, kemudian disebarkan kotoran hewan juga. Kemudian probiotiknya juga dibuang ke situ Pak. Kemudian di traktor Pak. Oh, berarti sebelum traktor baru ini dulu. Ya, sampahnya disebar dulu. Kenapa? Itu adalah biomasa untuk tanah Pak, supaya tanah itu mendapatkan nutrisi dari sampah tersebut. Nah, setelah di traktor, kemudian ditutup tanah, dirapihkan, baru ditanam. Jadi perlakuannya seperti itu Pak. Jadi kalau kita membuat bedengan di tanah luasan 1 hektar pasti lama Pak, lama sekali gitu kan. Yang sudah saya lakukan sekarang di Cirebon itu, jadi saya menanam cabai 1 hektar, saya kepengen panen 30 ton gitu kan. Jadi sampah yang saya masukin bukan 30 ton Pak, tapi 60 ton. 60 ton sampah, kan sampah 60 ton nggak seberapa ya, paling berapa truk gitu kan. Cuma kita giling Pak sampahnya pakai traktor, kita langsung sama kotoran hewan. Ya, kemudian kita rendam selama 2 hari, kasih bakteri. Besoknya kita bentuk tanahnya, kita tanam. Jadi seperti itu ya Pak ya. Jadi kenapa saya harus melakukan pertanian ini, menyampaikannya, Bapak-bapak, Ibu-ibu jangan pernah menggunakan kimia ke dalam tanaman, karena hasil panennya itu pasti dimakan kita Pak, saudara-saudara kita. Kalau saudara-saudara kita menikmati residu kimia yang kita tanam, ya kita berdosa Pak, karena mereka ikut sakitnya gitu kan, ikut sakitnya, dan rata-rata sakitnya dari asam lambung ya, karena residu kimia. Cara halus ya Pak. Iya. Baik, ya ada yang bertanya lagi silakan. Pak Dede, jadi kan kemarin itu kita udah tanam paninya, ya kan ya. Nah, ini kan ternyata 30 hari itu baru tumbuh si sambal. Ya. Ya kan ya Mas Rizal? Enggak sih. Udah tumbuh, udah agak tinggi ya? Udah agak tinggi? Persisnya saya nggak itu ya. Jadi maksud saya, pertanyaan saya gini Pak, tadi kan Bapak bilang katanya seminggu ya, maksudnya 60 hari, 2 bulan ya, berarti setelah penanaman itu, berarti kita ini satu pohon yang udah jadi nih, misalkan kita awalnya ini udah tinggi ya, setelah pindahan ke polybag gitu kan, terus ini tinggi, udah berbuah juga gitu kan. Ini kalau misalkan kita sudah panen gitu ya, itu kan nggak kita tanam baru lagi ya Pak, tinggal kita tunggu nanti buahnya muncul lagi, atau kita kasih pupuk lagi atau bagaimana Pak? Ini menarik pertanyaannya nih. Jadi ibu-ibu sekalian dan bapak-bapak, kita hitung dari penyemaian itu 0 hari sampai 25 hari penyemaian, sampai keluar daun 4. Nah, setelah 25 hari penyemaian, kita tanam di media tanam, kita hitungnya 0 hari lagi sampai 60 hari. Oke, setelah 60 hari baru biasanya keluar buah sampai dengan 100 hari. Jadi 60 hari sampai 100 hari itu berbuah tiap minggu, buah terus. Nah, terus kemudian setelah 100 hari, bagaimanakah pohonnya, ditebang, dibuang atau gimana? Diamkan saja. Kita bikin media tanam lagi yang bagus, kita pindahkan pohonnya, nanti berbuah lagi. Berapa lama berbuahnya? Sampai pohon itu tidak berbuah sama sekali. Ganti media tanam aja ya? Ganti media tanam saja. Ini berbeda ya, ini berbeda loh dengan model konvensional. Kalau konvensional udah 100 hari tanamannya dibuang. Kalau kami dipindahkan saja, ganti media tanam. Jadi si tanaman itu berbuah lagi. Sampai berapa lama? Biasanya 1 tahun lagi.
Jadi nanam cuma sekali, berbuahnya 2 tahun. Sangat hemat nggak? Hemat sekali ya. Makanya saya menyarankan nanam cabai dulu, gitu kan? Karena pohonnya nggak diganti-ganti. Nah, Pak, kenapa ya Pak? Tanam cabai yang di luar kok banyak yang tidak berhasil? Jawabannya adalah mereka tidak melakukan proses pembuatan nutrisi di dalam tanah. Cuma itu jawabannya. Nutrisinya apa? Yang kita lakukan kemarin, sampah organik, madu, dan kotoran hewan. Ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Makasih Ibu pertanyaannya tadi. Jadi pohonnya bisa dipakai nih. Habis selesai 100 hari dipakai lagi bisa. Cuma ganti media tanam, ganti ke polybag yang baru. Wah, iya Pak Dede, jadi kira-kira tadi di satu pohon itu ya, pohon yang pertama itu bisa sampai durasi 2 tahun ya. Berarti di tahun kedua, di semester keduanya ya, kita bisa mulai pembibitan baru, pembuatan apa untuk penanaman pohon baru. Sangat bisa. Sebetulnya kalau mau pembibitan, Persiapan ya. iya. Kalau seandainya pembibitan, sebenarnya jangan sampai nunggu sampai tahun depan. Kalau sampai berjalan bikin pembibitan terus, karena gini, asumsinya gini kan, saya udah sampaikan ke teman-teman sekalian. Kita nanti bisnis tuh bisa bisnis jual bibit biji dan jual bibit yang sudah ditanam. Kalau bibit ditanam kita tuh berbuahnya bagus, orang pada datang ke sini, ini tanaman dari mana sih gitu kan? Kemudian ini cara nanamnya gimana? Nggak usah pusing-pusing, beli aja bibit punya saya, gitu loh jawabannya. Nah, Pak ini pupuknya bagaimana? Susah. Aduh, beli aja langsung, nggak usah nanya gitu. Nanti kelamaan ngejarinya. Kalau berhasil, kalau nggak berhasil gimana? Gitu kan? Iya. Oh iya lupa. Berarti kita bisnisnya ada satu lagi selain pohon, bibit, pohon, maggot, dan pupuk ya Pak ya. Pupuknya 2, pupuk organik cair dan pupuk padat gitu ya. Itu sudah menjadi bisnis. Nah, kapan kita bisa melakukannya? Hari ini kita lakukan. Gitu. Oke, ada lagi? Boleh nanya di luar itu Pak? Boleh. Kalau saya kan praktis ya Pak. Iya. Saya tuh dengan mencoba buah-buahan yang buat minuman atau di situ jamu, ramuan jamu itu, tapi menggunakan fermentasi yang Bapak ajarkan yang dulu. Masih itu nanti. Tapi saya belum masih awam masalah nutrisi buah-buah ini. Wah, kalau kita bisa itu kerja buat apa itu masih awam Pak. Kayak mungkin buat yang kalsium atau kalium itu mungkin kan saya menjawab masalah spesifik buah-buahan itu. Barangkali nanti aku bisa atau seperti bikin apa tanaman yang jenisnya. Gitu ya. Jadi buah-buahan ini Allah menciptakan buah-buahan ada 3 warna biasanya. Warna merah, kuning, putih. Ya, putih kan? Nah, putih dalamnya kayak apel kan putih. Kita bahas dalamnya bukan luarnya ya. Sorry, kita bahas dalamnya bukan luarnya nih. Nanas warna kuning kan? Jeruk warna kuning. Wortel oranye ya, oranye kuning-kuningan. Yang kaitannya dengan kuning biasanya untuk pemecah lemak. Ya, pemecah lemak, karena lemak itu kan warnanya kuning. Pemecah lemak itu kolesterol, asam urat, batu empedu, batu ginjal. Jadi kalau ada pasien yang sakit, coba kasih buah-buahan itu yang sudah difermentasi. Nah, apa kaitannya dengan warna buah-buahan yang di dalamnya merah? Semangka, buah naga, terus apa lagi? Jambu, gitu kan? Ya, itu kaitannya dengan darah. Ya, darah. Kelainan di darah tuh banyak. Biasanya dengan cancer, gitu kan? Kemudian darah tinggi, darah rendah. Ya, pokoknya harus berkaitan dengan darah. Kelainan darah kan banyak ya. Menstruasi gitu. Ya, kemudian ya pokoknya yang berkaitan darah. Yang 3 yang sifatnya putih kayak sirsak, alpukat hijau ya.
sirsak, apal gitu kan, itu kaitannya dengan inflamasi. Inflamasi itu peradangan contohnya tumor, kanker, bisul, jerawatan gitu ya, pokoknya berkaitan dengan yang inflamasi gitu, nanah-nanah gitu kan. Jadi memang itu sudah isyarat, cuma kita baru tahunya itu ketika Kalau kuning apa tadi Pak? pemecah lemak ya, lemak ya, darah, kolesterol, asam urat. Jadi sebetulnya patokannya itu aja. Kalau misalnya ada pasien, aduh saya asam lambung saya tinggi gitu kan. Nah asam lambung itu bentuknya meradang kan, ya pakai sirsak gitu kan. Pakai sirsak. Sirsaknya supaya enak jangan langsung dikasih. Sirsaknya difermentasi dulu sama madu. Nah, nanti ada pelajarannya ya. Jadi itu jawabannya, Bapak yang terapi. Saya juga senang nih pengen diterapi. Kalau bisa pijit deh. Capek-capek badan saya nih. Wah, asik kalau sini kita terapi ya. Bisa tidur saya terapi. Boleh banget Pak, ada tuh ruangan. Ada ya. Oh, boleh bukan terapi juga di sini. Bukan terapi juga di sini enggak? Sebenarnya sih enggak, cuma kan kita Individu lebih baik. Oh. ada gedung satu lagi. Oh, ada gedung satu lagi ya. Alhamdulillah di sini ada terapi. Ya, alhamdulillah. Baik. Yang Kalau saya pengen saya coba kayak slide keluaran dan coba pakai pon-pon itu kayak jahe. Oh iya, saya lupa. Kalau jahe, pon-pon, akar dan lain itu buat imunitas, kekebalan tubuh. Jadi kalau kita rajin pagi-pagi ngungkep, bukan digodok ya, ngungkep. Nggak boleh digodok loh ya. Digodok nanti lepas semua energinya. Diungkep. Jadi jahe, serai, kemudian apa lagi? Kunyit, digeprek. Nggak boleh di blender, digeprek. Iya. Iya, digeprek. Kemudian diungkep air panas. Diungkep, dimasukkan gelas. Masukkan, ungkep, tutup. Nah setelah 5 menit nih, kasih madu 1 sendok, kocok deh, minum. Itu melebihi mungkin vitamin yang lainnya, karena itu kan memang tanpa kimia ya. Dicoba aja, yang terutama yang haid tidak teratur ya. Berarti kalau direbus apa ya? Enggak. Gak usah, jangan direbus ya. Iya. Serai-serai lebih sedikit ya. Iya, serai juga. Jadi nanti sampahnya kemana? Kumpulin sampahnya untuk jadi media tanam. Jadi memang di alam ini berfungsi semua bagi orang-orang yang berpikir. Ya, gitu. Oke, ada lagi pertanyaannya? Tadi saya menanyakan ini. Wah, boleh. Saya belum coba untuk membibit madu itu akai lancang itu kata yang sudah nyoba itu kita semprotkan madunya itu ke rumah-rumah yang kita buat itu katanya ada terbit, betul nggak Pak? Tadinya saya mau bawa madu kelanceng nih Pak kemari. Iya, tapi bangun. Ya, cuma memang prosesnya belum madunya belum ngumpul ya Pak. Artinya takutnya nanti pas saya disimpan di tempat baru, ratunya sih memang nggak kemana-mana Pak. Nanti lebahnya itu bisa nyangkol ke ratu yang lain gitu loh. Jadi sistem kayak gitu yang kita semprotkan madu lancang itu supaya ke tempat rumah yang kita buat, tapi fungsinya di yang bapak kita enggak Pak. Baru ya. Enggak begitu Pak. Jadi kenapa saya nggak bawa? Karena prosesnya belum keluar madunya Pak. Nanti sudah keluar madunya dari di tempatnya, baru saya kirim ke sini. Takutnya kalau baru kumpul, kemudian kita simpan, madunya lebahnya kan keluar tuh. Nanti dia jalan-jalan ada ratu lain, dia bisa masuk ke ratu yang lain. Jadi kalau sudah ada madunya dia akan balik lagi. Ya, mungkin insya Allah minggu depan kali ya sudah keluar madu. Oh iya, medianya bawahnya harus ada air ya, supaya jangan ada semut. Iya, supaya jangan ada semut. Untuk yang kolam ya Pak? Oh iya. Kolam, bikin kolam terpal lah. Kalau polybag langsung ke tanah nggak Pak? Oh sebentar, ini madu yang atau apa? Oh yang mandi. Yang madu tidak boleh nyimpannya asal ya, karena ada semut nanti. Semutnya bukan makan madunya, makan lebahnya. Lebahnya dimakan. Gimana Pak, yang polybag gimana? Nyimpan langsung di atas tanah nggak Pak? Nggak apa-apa. Jadi nanti media tanamnya kita keluarkan,
kita aduk pakai tanah sama kotoran, terus kita pindahkan ke polybag, kita tanam cabenya hari ini, langsung kita siramkan. Oh, itu diaduk aja, Pak. Diaduk aja nggak apa-apa. Iya. Pakai sampah yang media tanam yang dari belatung gitu kan. Air belatungnya jangan dibuang, itu bisa buat nyiram. Tadi kayak Iya. Ada lagi ibu-ibu yang mau nanya nggak ibu-ibu nih? Ayo Bu. Bu Lia, Bu. Saya mau tanya nih Pak Deden terkait apa ya namanya, tanaman kan banyak beragam ya, buah-buahan juga gitu Pak Deden. Ini lebih kepada apa ya, varian apa sih sebetulnya yang mungkin cocok buat mau dibudidayakan gitu ya? Karena kita sebagai manusia pengen numbuhin ini, pengen numbuhin itu, kayak gitu sih Pak Deden. Baik, kalau ini pertanyaan bagus nih supaya kita bisa jadikan bisnis ya si buahnya kan. Yang paling pertama sih yang paling laku timun. Timun itu cepat sekali berbuah. Kemudian semangka, ya semangka merambat ya. Yang lainnya kan kalau mangga, yang lainnya kelamaan. Melon bisa, melon bisa. Kapan? Jadi ada pertimbangan periode itunya juga. Iya, cari tanaman yang di bawah usianya itu di bawah 2 bulan. Tomat bisa. Ya, tomat ya kayak nanam cabai aja persis sama. Iya, sama. Jadi semua diusahakan jangan pernah kita nanam dari stek ya, harus dari biji ya. Nanti kekuatan tanamnya beda kalau dari stek. Bukan karena takutnya nanti kalau stek itu nyampur kimia yang Jadi memang pelajaran stek adalah pelajaran yang memang mempersingkat supaya cepat berbuah. Tapi itu sebetulnya yang salah. Karena setelah tumbuh, kekuatan tumbuhannya tidak lama gitu. Karena dia baru 2 meter sudah berbuah kan. Kalau di mangga kan, ketika berbuah rantingnya banyak, tumbuh tanamannya gitu. Banyak masalah. Jadi kalau bisa dari biji, nah Pak, biji lama enggak. Dengan ilmu ini bisa sama dengan yang di stek kecepatannya. Ya. Jadi pertimbangannya kalau buat bisnis tadi semangka, timun, gitu, pepaya boleh, melon boleh, sirsak boleh, gitu kan. Pak, lama enggak? Nah makanya harus melakukan hipotesa dari sekarang, percobaan-percobaan dari sekarang. menurut Pak Deden nih dengan iklim cuaca yang di sini nih ya, kita lokasi kita tanamnya di bawah terbuka gitu ya, dengan nanam kayak gitu kalau kita nggak tutupi atau kayak gimana sih gimana? Kalau sementara ini di pagar aman ya. Sebenarnya kan kita mencoba berbisnis dengan low cost, dengan resikonya rendah dulu. Kalau kita bikin greenhouse, duitnya gede. Ya oke. Jadi nanti menyobanya di polybag aja dulu. Nanti bisa dianalisa, oh ternyata tanamannya hamanya ini. Oh ternyata hamanya belalang gitu kan. Oh ternyata hamanya ulat. Nah, itu pun sebetulnya kalau di greenhouse juga ada yang tadi yang saya sebutkan. Yang paling susah tuh hamanya kepalanya hitam. Paling susah itu. Paling susah banget itu. Lihat melon dikit tebas. Saya sih mengajak rekan-rekan semua nanamnya di polybag dulu. Setelah berhasil baru bikin greenhouse. Gimana? Masalah bentuk cabai atau tomat itu pas sudah bentuk cabainya apa bijinya Pak? Yang direndam bijinya. Oh, buka dulu ya? Iya, dibuka dulu, terus kita rendam. Boleh dijemur dulu sesaat, boleh langsung rendam. Kemarin dijemur dulu nggak? Iya, boleh dijemur dulu, boleh direndam. Jadi kita memberikan pelajaran bahwa ternyata membuat bibit cepat gitu, betul nggak? Nggak harus beli. Jadi kalau beli seperempat kilo kemarin ya konversinya ya, nanti kalau beli bibit cabenya konversinya bisa 400 ribu itu. Kemarin kan seperempat kilo paling 20 ribuan ada. Iya kalau udah jadi bibitnya 400 ribu itu. Jauh sekali. Nanti untuk yang usahanya mungkin nanti kita ngobrol langsung aja kali ya Pak. Boleh. Dalam artian karena mau berdasarkan mungkin ya kita untuk
polybag aja ya. Boleh, kita langsung ke polybag ya. Iya, sekarang satu lagi saya buka pertanyaan. Kalau nggak ada, kita tutup pertanyaannya. Ibu-ibu ada? Iya. Bikin minuman yang fermentasi itu apakah keluar belatung, Pak? Keluar belatungnya atau bagaimana? Kalau yang fermentasi jangan sampai keluar belatung, Bu. Jadi beda ya untuk tanaman sama untuk diminum enggak kan? Iya, beda. Jadi kalau untuk minuman biasanya kita ambil madu 1 liter misalnya gitu kan. Buahnya 1 kilo. Kemudian kita fermentasi aja. Nanti boleh tambahkan kurma atau habatus sauda atau serai gitu kan. Lamanya biasanya 1 minggu. Airnya berapa? Berarti nanti disaring. Nanti keluar air sendiri. Keluar aja. Iya, nanti jadi ampasnya nanti bisa buat media tanam. Jadi airnya akan keluar sendiri dari buah-buahannya. Jadi itu nggak ada maggot tuh. Nggak ada magotnya. Ada banget udah mau minum lah. Ngeri lah. Jadi 1:1 ya. 1 liter madu bisa gitu kan. Berbanding 1 kilo buah. Nah, buah yang paling baik apa? Nanas. Nanas. Iya, itu bagus banget. Nanas itu bagus banget. Ada campuran lain. Nanas saja. Nanasnya kita rebuk kita becek-becek dulu ya. Cincang. Becek-becek, kemudian kita timbang 1 kilo, baru kita masukin madu. Tutup toples tertutup. Kalau toplesnya tertutup tidak ada maggot. Kalau toplesnya kebuka ada maggot gitu aja. Kemudian setelah 7 sampai 14 hari kalau terpisah, ampasnya di atas, fermentasinya di bawah, itu udah boleh panen. Itu boleh panen dan silakan diminum everyday, tiap hari. Itu minumnya boleh minuman gitu ya. Kayak ini campur sama air gitu, Pak. 1 sendok campur air 1 gelas. Oh iya. Itu bisa buat sinus, bisa buat paru-paru segala macam. Saya pengen itu kan kata itu ada rencana gitu kalau bisa itu masing-masing itu kaki itu biar ini biar Amin amin. Baik. Ya Pak Dede nih kan sementara kita belum punya madu yang dari planting itu. Apakah boleh pakai madu yang sudah di toko? boleh nggak? Kalau ya saya sarankan jangan pernah beli madu yang ada di toko-toko yang sudah ada ya, kecuali dengan kita lihat peternakannya sendiri. Ya karena ada madu yang diambil dari fruktosa dan laktosa buah-buahan sekarang. Ditulisnya madu, diwarnain coklat, padahal bukan madu. Akhirnya apa? Yang minumnya diabetes akhirnya. Ya. Kemudian saya bawa sampel madu tadi satu lagi, silakan nanti buat dicoba-coba ada. Dan dipisahkan dengan sama organiknya kita kasih kotoran. Campur Pak ya? Ya. Nanti cara bikinnya gini ya. Ayam biasa. Diaduk-aduk ya. Ini boleh bikin. Cuman panas. Nah, setelah diaduk sampahnya dengan kotoran dengan tanah, baru kita pindahin ke polybag. Dengan kotoran juga ya? Iya. Jadi bibit-bibit yang tadi diaduk. Belum. Oh belum. Ini Pak, ini media tanamnya. Media tanamnya jadi ada sisa fermentasi sampah, terus kotoran sama tanah itu diaduk. Enggak tanam belum. Tanahnya Baru dengan tanah. Sudah sama tanah. Oh, Campuran di bawah, lapisan atasnya tanah. Lagi. Dikasih tanah lagi. Oke, Lapisan atas. Ya, teman-teman paham ya? Paham. Campuran. Bukan. Biomasanya di bawah. Nah, ini sudah selesai semua. Baru siapkan bibit tanaman cabainya yang sudah daun 4. Oh iya. Daunnya belum Mas Rizal ya? Oke. Sama tanahnya, Pak. Bapak Dede. Gimana caranya? Congkel. Ya, coba aja. Pakai jari atau Ya aja jangan takut. Nah, kalau tidak Jangan jijik. ini nih. Kita masukinnya tidak 1 pohon ya, bisa 2-3 pohon. di satu polybag itu? Ya. Dengan lebar segini Pak Dede. Ya kalau misalnya gagal, Ada yang masih hidup. ada yang masih hidup. Ada pemain cadangannya. Main. Berdekatan atau gimana? Boleh berdekatan. Kalau jadi semua tinggal pindahin lagi. Diameternya 25 nggak? Mas Rizal kemarin yang beli berapa Mas? Pas
Jalan nggak ada. 25 sih. Mana bang? Apa di mana bagnya? Salah. Kita punya ini kan buat kita bisa. Jangan ditembakin harusnya. Banyakin gimana? Ya. Nah lagi. Ambil 2 cowok. Nah lagi. Udah ya. Ya. Manisan dong. Saya manis. Apa biasa? Senyum-senyum. Udah bagus diperhatikan. Nanti mau bagian tanam. Di atasnya. Ya udah cukup ya segini. Kurang. Panjangnya aja Pak. Ya, aja lah. lagi kasih tanah. Habisin bagus. Ya masih lapar soalnya nih. Pasti buat politik. Habis perutnya Jadi gede kita sih. hitung nanti 60 hari dari sekarang ya. Ya, dari tanggal 5 nih. Ya, berarti saya datang nanti 2 bulan lagi. Sudah berbuah, harus sudah berbuah. Ya, siap. September ya. Ya, Kalau tanggal 5 September. tanggal 1 September. Kalau ini percis kayaknya 1/4 nih. Berarti dikeringkan dulu. Iya. Iya. Terus nanti Seminggu baru direndam 2 hari. 2 hari. Itu di Cirebon itu satu itu 500 perak harganya. Segini nih Pak. Itu ini Iya, satu pohon ini. Buat bibit. Jadi kalau satu itu ada di 1000 pohon, berarti 500.000. Ini 2 pohon ya? Ayo Bu. Ya. Ini 2 pohon. 7. Ada bibitnya. Iya. Bikin dari daun aja, daun dilipat tuh. Dilipat, dikasih staples, kasih tanah, masukin itu. Udah Bang. Nah dulu salah comot. Nama ada ya? Alhamdulillah ya, harus tiap hari ya dipindahin ke polybag nanti. Kata wasitnya belum. Begitu sih Pak. Emang lu lihat Bir? Kagak nyemprot keluar. Ini mah keluar Ya Bu ya. Keluar semua tuh. Kamu jadi itu keluar samping begitu tuh. Jadi saya nyemprot tidak. Jangan. Jangan. Nah, gitu dia. Nah. Oh, diem di satu titik. Iya. Buangnya beda itu ya. kayak nyawa. Udah ya? Masih ya? Ya. Belum ya? Nis, mantap. Dulu ya. Kamu Ya, langsung ya. langsung Ya, dibayarin. langsung bismillah ya. Kamu yang pintar. Dengan nomor. Kamu yang bikin nutrisi. Ini untuk kehidupan manusia dan kehidupan alam semesta ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini mau masing-masing siapa? Jongkok. Itu nyalanya tuh Mbak. Ya nanti Kalau mau nyoba kan dia yang ini. Belakangnya udah masuk. Belum masuk. Tuh. Tuh udah mati tuh. Pelan-pelan. Enggak apa-apa. Banyak kan itu mabuk. Ya, dari jangan dikocok-kocok dulu. Oh, biar jangan pecah ya. Dikubur dulu, dikubur. Udah pasir. Pasir banyak. Ada berapa itu? Banyak. Biar kedap udara kan. Yang sampai peak gitu kan plastik. Iya. Yang penting orangnya juga. Makan ini soalnya nggak peak. Itu plastik yang slip itu kan bisa ya Pak Deden? Iya. Lab. Harus lab. Itu di Shanghai nggak dibumbuin Pak. Dibilangin tinggal ngasih cabai bawang itu. Bayangin aja yang ngeray apa sih? Kerupuk itu, kerupuk pasir. Kerupuk itu orang Cirebon. Iya. Pak Deden di Cirebon jual di mana? Iya, saya jualan juga. Berapa Pak Deden? 1 per kilo. Per kilo. Oh di kilo. Pakan Pak, ayam. Cirebonnya di mana Pak? Saya di Kedawung. Oh di Kedawung, kelewat sama saya di Cirebon kotanya Pak. Di mana? Di mana yang dekat rumah sakit Gunung Jati di Oh, samping jalan. di Sambi ya. Iya. Oh, Cirebon. Ini pas lagi juga di dekat Kerawang. Berarti Iya, berapa lama? Cirebon. Iya. Tahu kalau coklat kayak gitu gimana? Iya, dihitung ini pakai plastik. Tahunya ini. Jadi siapkan saringan. Sebelah kiri Pak. Sebelah kiri Pak. Kayaknya tadi ampun dari anak ya. Ini basah. Enggak, gua mau bayangin dulu pernah lihat Buat masalah. ini buat pasir. Kalau kan di sini dapurnya apa dasar lagi. Oh, Iya udah. kayaknya saringannya enggak dengan pasir nih. Satu kilo. Kata berasal Dari streaming aja, ada streaming. bener ya. Ya dia ngerjain
gua lagi kesini dia. Yang pertama itu yang Mas Rizal. Oh iya, baunya udah berubah. Iya, Nah, Bu ya. Nah, terus. Nah ini. Iya. Nanti kan magotnya nyangkut. Diambilin aja ya. Diambilin aja gak banyak ini. Enggak apa-apa, nyangkut di situ. Bikin sambal goreng magot. itu jalan-jalan di tengah Nah, itu pada keluar. apanya? Ini juga ada lagi. Nah, itu kan bener loncat ya? Ya itu hanya gini di kaki gitu. Iya, ini yang kan airnya keluar terus. Jalan merah. Itu mana? Wadahnya. Jatuh. Oh, adanya dibaginya. Wah, buat makan burung mantap itu. Nah, siapa ya? Ini buat makan burung. Coba kasih burung. Kalau nggak kasih ayam, seneng banget ya. Seneng banget itu. Apa saringan yang memang Ada ikan. diameternya nanti bisa buat ini ya. Bikin dari kawat aja ya Pak. Enggak, ada yang jual kok. Di makam di mana Mbak Ima? Di kampung Pulau. Di mana? Di Jakarta. Silakan masuk ke sini, Mas. Tambahin lagi badannya ya. Langsung main Oke. ke sono kata Mas Agus. Tahu ada yang di rumah enggak? Saya konfirmasi ada di pelabuhan tuh. Lagi. Iya. Ini Mas udah bisa dibilang di packing Wadah-wadahnya buat yang Dimasukin ke plastik boleh. plastik dulu aja ya. Ini udah siap jual nih. Kita kantongin dulu aja ya. Ya, ini siap jual ya, udah kering tuh. Udah kering. Yang udah kering mau ada yang megang? Tiada mata, tak hilang cahaya.